Ia tergeletak sendirian di bawah rindang pohon, hanya menyisakan tulang dan sisa-sisa kemegahan yang pernah ia miliki. Pakaiannya lusuh, kakinya tak berdaya, pandangan matanya kosong. Di tengah kesendirian dan kehampaan itu, Bunga, gadis sederhana dari desa Tirtawangi, melihatnya. Bukan sebagai beban, melainkan sebagai sesama manusia yang memerlukan uluran tangan. Bunga tak pernah menyangka, pria tanpa nama dan tanpa daya yang dirawatnya dengan penuh keikhlasan itu adalah Arjuna Mahesa, seorang CEO kaya raya dari konglomerat besar di ibu kota, yang sengaja dibuang dan dilupakan oleh keluarganya sendiri demi ambisi kekuasaan. Apa motif keji di balik penelantaran ini? Dan bagaimana mungkin ketulusan gadis desa mampu menyembuhkan jiwa yang terluka dan dikhianati oleh harta? Siapa dalang di balik tragedi ini? Dan mampukah cinta sejati yang tumbuh dari belas kasih ini melawan intrik kejam dunia korporat yang haus akan kekuasaan? Desa Tirtawangi di Jawa Barat, dikelilingi hijaunya sawah dan hutan pinus, adalah tempat Bunga Lestari menjalani hidupnya. Kesederhanaan adalah nafas sehari-hari. Ia berjuang keras, membelah kayu bakar dan mencari hasil hutan, demi menafkahi neneknya yang sakit-sakitan. Kehidupan Bunga yang polos dan jauh dari hiruk-pikuk kota, membentuk jiwanya yang tegar namun penuh empati. Sore itu, saat pulang dari hutan, Bunga menemukan sesosok tubuh pria yang tergeletak tak berdaya di bawah pohon besar di pinggir jalan setapak yang jarang dilalui. Pria itu pucat, tubuhnya kurus, dan ia mengalami kelumpuhan di kedua kakinya. Tidak ada identitas, tidak ada tas, hanya pakaian mahal yang kini terlihat robek dan kotor. Saya tidak tahu dia siapa. Tapi saya tahu, dia manusia yang butuh pertolongan, begitulah Bunga memberikan kesaksian beberapa waktu kemudian. Dengan bantuan warga seadanya, Bunga membawa pria asing itu ke gubuknya. Pria itu hanya bisa memanggil nama, Arjuna, dan mengalami memori jangka pendek yang hilang akibat trauma. Di balik dinding sederhana gubuk Bunga, ratusan kilometer jauhnya, dunia Arjuna yang sesungguhnya tengah bergejolak. Media massa di Jakarta ramai memberitakan hilangnya CEO termuda Nusantara Group, Arjuna Mahesa, 2 tahun lalu pasca kecelakaan mobil fatal. Spekulasi mengenai kematiannya digunakan oleh paman Arjuna, Kresna Dharma, yang kini menjabat sebagai Direktur Utama Interim, untuk mengamankan kekuasaan dan aset perusahaan. Saat membersihkan pakaian pria itu, Bunga menemukan sebuah liontin emas berinisial AM, yang tersembunyi di saku dalam jaketnya. Liontin itu berkarat, seolah telah lama terendam. Tanpa disadari Bunga, liontin ini adalah kunci, sebuah petunjuk yang terhubung dengan kecelakaan fatal yang dirahasiakan, membuka kotak Pandora yang telah lama terkubur. Dengan segala keterbatasan, Bunga merawat Arjuna. Setiap hari, ia membersihkan luka, menyuapi, dan berbicara dengan pria yang ia panggil, Mas Juna, itu. Dokumentasi diari video Bunga menunjukkan betapa tulusnya pengorbanan itu. Ia menjual perhiasan neneknya demi membeli obat dan makanan bergizi untuk Mas Juna. Kedekatan mereka tumbuh dari rasa kasihan menjadi ikatan yang mendalam dan tulus. Sementara itu, narator dokumenter mulai menyelidiki laporan keuangan Nusantara Group. Grafik finansial fiktif yang ditampilkan di layar menunjukkan adanya transfer aset yang mencurigakan dan restrukturisasi perusahaan yang menguntungkan Kresna Dharma setelah hilangnya Arjuna. Kresna, yang tampil di media dengan wajah penuh keprihatinan, mengklaim kecelakaan Arjuna adalah takdir. Dalam sebuah wawancara eksklusif fiktif, Kresna Dharma dengan tenang berujar, "Kami sudah mencari kemana-mana. Kami hanya bisa berdoa. Yang paling penting kini adalah menjaga stabilitas perusahaan." Namun, di desa Tirtawangi, Arjuna mulai mengingat kilasan memori yang menakutkan tentang hari kecelakaan. Bukan kabut atau jalan licin yang ia ingat, melainkan wajah seseorang yang familiar, yang seolah sengaja membiarkannya celaka dan ditinggalkan. Kresna Dharma, yang mulai mendengar rumor samar-samar mengenai seorang pria asing yang dirawat oleh gadis desa di pinggiran Jawa Barat, segera mengirimkan mata-mata. Ketulusan Bunga kini bertemu bayangan dari masa lalu yang kejam dan mendekat. Ancaman ini tidak hanya membahayakan Arjuna, tetapi juga Bunga dan keluarganya. Arjuna menyadari, mereka harus meninggalkan rumah desa yang damai ini untuk mencari kebenaran di Jakarta. Perjalanan Bunga dan Arjuna ke Jakarta adalah sebuah pertaruhan. Mereka harus menempuh perjalanan panjang,
berusaha menghindari mata-mata Kresna. Rekaman CCTV buram di terminal bus menunjukkan siluet Bunga yang dengan susah payah mendorong kursi roda adaptif Arjuna. Mereka kini bukan hanya sepasang kekasih, tetapi juga rekan dalam sebuah investigasi. Di Jakarta, dengan bantuan seorang mantan asisten Arjuna yang dipecat Kresna karena dicurigai loyal kepada Arjuna, mereka berhasil mengumpulkan bukti rekaman suara. Rekaman itu berisi pengakuan Kresna kepada seorang kroninya, tentang rencana kecelakaan Arjuna dan bagaimana ia memastikan penelantaran itu terjadi, demi memuluskan jalannya menuju kursi direktur utama. Momen klimaks terjadi saat rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, Nusantara Group. Tiba-tiba, Bunga dan Arjuna muncul. Dengan penampilan sederhana namun penuh martabat, Bunga membantu Arjuna yang masih lemah berdiri. Ketegangan memenuhi ruangan mewah itu. Arjuna, yang didukung Bunga, menghadapi Kresna Dharma. Kau membuangku bukan hanya karena kakiku cacat, Paman, tetapi karena kau haus kekuasaan, seru Arjuna. Rekaman suara diputar. Suara Kresna yang tenang dan manipulatif terkuak, mengakui perannya dalam penelantaran dan rencana jahat kecelakaan 2 tahun lalu. Di tengah hiruk-pikuk pengungkapan itu, Arjuna tiba-tiba kolaps akibat kelelahan dan trauma. Kresna berusaha melarikan diri, tetapi bukti sudah tersebar. Kebenaran memiliki harga yang mahal, dan bagi Arjuna, harganya adalah dirinya sendiri. Berita penangkapan Kresna Dharma dan kembalinya CEO Arjuna Mahesa menjadi berita utama di seluruh media nasional. Sorotan tajam kini tertuju pada Bunga, gadis desa yang menyelamatkan sang CEO. Arjuna dirawat intensif, namun kali ini bukan di gubuk sederhana, melainkan di rumah sakit terbaik. Dokumentasi menunjukkan terapi fisik yang dilakukan Arjuna, dengan Bunga yang setia mendampingi setiap langkah. Kesaksian dokter terapis fiktif menyoroti dampak psikologis Bunga yang krusial bagi kesembuhan Arjuna. Dukungan emosional Bunga terbukti lebih berharga dari obat apapun. Dalam momen tenang, Arjuna, yang kini telah pulih secara mental, menawarkan kompensasi berupa kekayaan tak terbatas kepada Bunga, sebagai balasan atas apa yang telah ia lakukan. Namun, Bunga menolak dengan halus. Mas Juna, saya tidak datang untuk hartamu. Saya datang untuk menyelamatkanmu. Kekayaanmu tidak bisa menyembuhkan lukaku, tapi hatimu bisa. Bunga hanya meminta dirinya, cinta tulusnya. Arjuna dihadapkan pada pilihan, kembali ke tahta CEO yang kaya raya, atau memilih hidup sederhana yang ia temukan bersama Bunga. Narator berbisik, cinta sejati tidak meminta harta, tetapi mampukah cinta itu bertahan di antara dua dunia yang begitu berbeda? Arjuna Mahesa mengambil keputusan mengejutkan. Ia memilih untuk tidak mengambil kembali kekuasaan penuh di Nusantara Group, tetapi memilih posisi penasihat dan berfokus pada filantropi. Sebagian besar aset yang tidak perlu dijual, dan dananya dialihkan untuk tujuan kemanusiaan. Arjuna menggunakan sumber dayanya untuk membangun klinik dan pusat pelatihan keterampilan di Desa Tirtawangi, tempat ia dilahirkan kembali. Di sana, ia dan Bunga menjalani hidup baru mereka. Dalam wawancara final yang reflektif, Bunga dan Arjuna duduk bersama, bergandengan tangan. Bunga berkata, kekayaan sejati bukanlah yang kami temukan di brankas, tetapi di hati kami, dan di desa ini. Arjuna menambahkan, saya ditinggalkan sebagai CEO yang kaya, tapi ditemukan kembali sebagai manusia yang utuh. Kisah ini ditutup dengan pemandangan Arjuna, menggunakan tongkat alat bantu adaptif, berjalan pelan bersama Bunga di pematang sawah Tirtawangi, meninggalkan sorotan kota, memilih ketenangan. Ini adalah kisah yang dimulai dari pengkhianatan dan kehancuran, namun berakhir dengan bukti bahwa cinta, di tengah kesederhanaan, adalah kekuatan investigatif terhebat. Kita telah menyaksikan bagaimana Bunga dan Arjuna akhirnya menemukan resolusi, memilih jalan kebahagiaan sejati yang tidak bisa diukur dengan harta benda. Arjuna, yang sempat terpuruk dan dibuam, kembali menemukan dirinya sebagai manusia, didampingi ketulusan Bunga. Kisah ini mengajarkan kita sebuah hikmah yang mendalam. Kekayaan sejati bukanlah yang kita kumpulkan di brankas, tetapi adalah keikhlasan hati dan ketulusan dalam memberi tanpa berharap balasan. Ingatlah, cerita ini adalah fiksi, namun kami berusaha meramunya serealistis mungkin,
agar setiap tetes air mata dan pelajaran yang terkandung di dalamnya dapat kita petik dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak telah menonton kisah yang menyentuh ini sampai akhir.